Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick up card ya. Readingnya tentang mengapa dia belum menghubungiku, atau mengapa dia sampai saat ini belum menghubungi aku ya. Dan apakah dia serius dengan aku? Ya, ini untuk kalian. Bagi kalian yang sedang berpacaran atau kalian lagi deket dengan seseorang, tiba-tiba mungkin dia belum hubungin kamu berhari-hari atau mungkin seminggu atau mungkin sebulan. Nah, atau mungkin ini untuk orang yang kamu cintai atau orang yang kamu dealing, yang biasanya kalian sering chat-chatan tapi tiba-tiba kalian kayak lost contact gitu aja. Ya, kita cari tahu di sini alasannya apa sampai saat ini dia belum hubungin kamu. Ya, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau bilang kalau readingan aku ini bersifat kolektif ya energinya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. Ya, apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa menghubungi WhatsApp aku yang ada di description bawah ya. Oke, back to the topic. Ini ada 3 file ya. File pertama ini pulpen, lalu file kedua ini stabilo ya, lalu yang terakhir file ketiga yaitu spidol. Aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, kita mulai dari file pertama. File pertama. Kita lihat dari chartnya dulu ya. Oh, aku kembali kebanyakan, gak apa-apa deh. Berarti bonus itu 1. Oke, zodiaknya ada dari Gemini, Scorpio, Aquarius, Scorpio lagi, dan Libra. Berarti energi Scorpio di sini cukup besar ya. Lalu inisial namanya ada dari P, dari B, dari H, dari P lagi, dari A, dan dari F ya. Berarti ada inisial namanya P di sini ada 2. Berarti energi nama P di sini cukup besar ya. Oke. Kita lihat dari kartunya ya. Kartu baru guys. Aku suka banget, warnanya cantik banget ya. Ups, aku katasin deh kurang kelihatan. Oke, aku mulai ya. File pertama. Mengapa sampai saat ini dia belum hubungi kamu? Apa dia serius sama kamu? Kalau aku lihat nih file pertama, alasan kenapa dia nggak sampai saat ini hubungin kamu. Pertama, karena pekerjaan. Ya. Dia itu tipe orang, kalau dari segi pekerjaan atau cinta ya, dia selalu menomorsatukan itu pekerjaan. Ya. Ada loh orang kayak gitu. Nah, kebetulan kamu bertemu dengan orang seperti ini. Dia selalu menomorsatukan pekerjaannya, ya. Dan kelihatannya memang dia itu orangnya sibuk, ya. Dalam segala aspek pekerjaan dia itu sangat sibuk. Dan di sini dia bukannya nggak mau hubungin kamu ya, dia tuh kayak yang sulit buat milih. Dan apalagi dia mikir kondisinya mungkin saat ini kamu lagi deket sama dia, atau mungkin kamu sudah berpacaran dengan dia. Dia ini kayak berpikir tuh kayak yang ya nggak apa-apalah, sekali-kali nggak usah hubungin dia.
toh kan aku juga punya pekerjaan yang harus aku selesaiin di sini. Nah, pola pikir dia memang seperti itu. Ya, karena apa? Dia nomor satu kan pekerjaan, karir dia. Karena dia tuh gimana ya? Dia tuh orangnya kalau dalam bekerja, berkarir, dia tuh kayak pengen jadi nomor satu. Kamu paham nggak? Orang kayak seperti ini tuh kayak punya sugestinya itu dalam pekerjaannya itu terlalu giat ya kalau menurut aku ya. Jadi kayak yang mau nomor satu kan banget dalam pekerjaan dia sendiri. Ya makanya kenapa dia nggak hubungin kamu. Dan maaf, apalagi saya lihat di sini ya, agak bandel ya. Ada rekan kerja dia yang suka sama orang yang kamu dealing ini, ya. Dan orang tersebut itu lagi ngegodain pasangan kamu atau orang yang lagi deket sama kamu, gebetan kamu. Dia lagi berusaha ngegodain. Awalnya sih aku ngelihat dia ini orang yang kamu dealing, gebetan kamu biasa aja ya. Tapi lama-lama kalau kayak digodain terus, lama-lama ya terpikat lah. Apalagi dia orangnya sibuk, jarang komunikasi dengan kamu. Pas banget di tempat kerja ada lawan jenis yang sering godain dia, terpikat lah lama-lama. Karena kenapa ya, dia nggak bisa jaga diri, yaitu salah satu faktornya ya. Akhirnya lama-lama ya, awalnya dia cuma kayak yang mau ngejauhin ya, dia ini kayak ngejauhin. Nah ini si wanita ini atau si pria ini yang mau godain pasangan kamu, awalnya ngejauhin, tapi lama-lama ya terpikat, malah ngedatengin. Ibarat tuh ada orang ketiga juga yang menjadi faktor di sini. Sebenarnya nih ya, kalau dia tekun kerja, ya saya tahu ya, saya salut sih sama gebetan kamu. Dia ini tekun kalau kerja, cuman jeleknya itu ya itu gampang kena dari orang lain ya, gampang terpikat ya, karena mungkin salah faktornya itu ya dia jarang komunikasi dengan kamu. Nah itu dia, akhirnya lama-lama jadi suka ya, akhirnya lama-lama mereka berdua menjadi dekat. Di sini saya lihat, makanya kenapa sampai sekarang dia ambigu atau rancu buat hubungin kamu di sini. Dia bingung ya, dan akhirnya ya itu kalian kayak lost contact aja. Itu alasannya. Kalau saran dari aku gimana? Ya saran dari aku ya, cowok ini nggak pantas buat kamu, atau wanita ini nggak pantas untuk kamu. Kalau dia benar-benar sayang, harusnya dia nggak kena loh kalau kayak begitu. Misalnya dia digoda, harusnya dia menghindar ya, harusnya dia bisa menjaga hatinya. Nggak perlu kayak gitu-gitu sebenarnya disuruh, nggak perlu ya. Itu aja untuk file pertama. Semangat loh, masih banyak loh, mati satu tembus 1000, bukan cuma dia aja ya. Oke, kita lanjut ke file kedua, stabilo ya. Kita lihat dari camnya dulu ya. Oke, dari zodiaknya ada Virgo, ada Gemini, ada Cancer, ada dari Scorpio, dan ada Gemini lagi. Berarti zodiak Gemini di sini cukup besar energinya. Inisial namanya ada R, ada Q, ada P, ada E, ada O, dan ada J. Dikasih inisial 6 juga ya. Oke, itu untuk file kedua. Jangan jadikan cam itu sebagai patokan ya, tidak selalu. Kalau kamu ketarik dari energi kartunya ya nggak apa-apa, kamu dengerin aja, nggak jadi masalah ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oke, kita lihat dari kartunya. File kedua, mengapa sampai saat ini dia belum hubungin kamu? Apakah dia serius sama kamu? Kalau untuk file kedua, saya lihat alasannya tidak ada orang ketiga ya, tidak ada. Ini pure murni untuk file kedua ini, memang dia orangnya sibuk kerja ya.
dan kelihatannya dia memang ambisinya kuat kalau dalam bekerja. Ibarat ya kayak bisa dibilang tuh kayak mati-matian loh ya. Karena apa ya, mau gaji seberapapun orang seperti ini tuh bertanggung jawab guys ya. Misalnya dia dapat gaji cuma 3 juta, tapi ambisi dia dalam bekerja itu tuh dia tuh bener-bener mendedikasikan banget loh buat perusahaan. Bagus sih, bagus, cuma ya kadang-kadang suka kasihan sih. Cuma di sini ada kabar nggak baiknya, negatifnya. Ternyata dia ada masalah dalam pekerjaannya di sini, ya. Dan saya lihat ada dedit di sini ya. Masalahnya ini lebih ke arah mungkin dari rekan kerja dia, ya. Kalau menurut saya sih mungkin pekerjaan dia diacak-acak, atau mungkin ada yang berusaha mau menjatuhkan dia di sini, ya. Ada yang mau berusaha menjatuhkan dia di sini, dan dia tuh di sini tuh kayak pusing, beban pikiran tuh banyak ya, dilema apalagi. Makanya buru-buru dia hubungin kamu, nggak bisa guys dihubungin kamu, pusing. Soal perasaan, dia sayang kok sama kamu, dia sayang, dia serius kok sama kamu. Cuman memang kondisinya tuh lagi parah, saya lihat ya, bener-bener kalau bisa dibilang tuh dia lagi ada di bawah sekali, bener-bener down. Kalau menurut saya kamu harus memberikan support untuk dia, coba kamu semangatin. Kasihan loh, dia lagi ngedown banget, kayaknya pekerjaannya dia tuh kayak lagi yang runyem, acak-acakan. Jadi itu kayak mungkin apa yang dia kerjakan ini, mungkin yang namanya orang sirik, kita kan gak ada yang tahu ya namanya hati orang. Jadi pekerjaan ini kayak lagi mungkin diganggu menurut aku ya. Jadi apa yang diselesain kok udah diselesain, ada yang berusaha mengubahnya, menghapusnya dan sebagainya. Dan saya lihat bukan 1-2 orang aja yang sirik sama dia, itu lebih dari 1 orang yang gak suka sama dia. Padahal pasangan kamu ini atau gebetan kamu ini orangnya sebenarnya baik. Dia tuh orangnya tanggung jawabnya, bisa aku bilang dia tanggung jawab sekali ya. Cuma minusnya tuh banyak orang yang gak suka. Namanya orang kalau lagi di atas, melihat orang yang rajin, pekerjaannya bagus, itu kadang-kadang namanya orang itu suka sirik. Aduh, itu nyata. Aku juga ngerasain kok di tempat kerja seperti itu ya. Dia dikasih kita kerja seperti ini, ketika kita ditawarkan posisi tertentu, pasti ada sebagian orang yang sirik, bilang gak bisa, bilang emang mampu. Nah itu namanya hati orang keji dan iri. Nah sekarang dia lagi berusaha untuk menenangkan diri sih, kalau menurut aku ya. Dia lagi fokus untuk menenangkan dirinya ya. Cuman itu dia belum bisa hubungin kamu ya. Dia ingin fokus untuk nenangin hatinya diri dia dari pekerjaan dia yang runyam seperti ini. Ibarat tuh dari pekerjaan dia tuh yang berantakan seperti ini, dia lagi fokusin ini dulu dan mau selesain masalah ini dulu, baru dia menghubungi kamu. Kalau enggak, kamu coba datengin dia aja ke rumah dia misalnya ya. Kalau kamu udah pacaran yang gak jadi masalah ya, datang ke rumah, coba kamu bikinin kue atau bikinin makanan kesukaan dia, bantu support dia, semangatin dia. Itu sudah cukup membuat dia seneng dan bahagia loh sebenarnya ya. Itu sebenarnya sih poin utama. Jadi kamu gak usah terlalu pusing lagi. Kasihan sebenarnya saya ngeliat pasangan kamu ya. Saya tahu lah, I feel what he know gitu, what he feel gitu kan ya. Saya tahu apa yang dia rasakan saat ini, karena saya pernah di posisi dia ya. Semangat ya untuk kamu file kedua, semoga resonate. Oke, kita lanjut ke file ketiga. Oke, spidol ya. File ketiga kita lihat dari jamnya. Oke, jam zodiaknya ada dari Cancer,
Pisces, Libra, Scorpio, dan dari Aries. Inisial namanya ada dari Q, dari C, dari V, dari E, dan dari L ya ini. Oke, itu dari camnya. Jangan jadikan cam juga sebagai patokan ya. Terkadang dari kartu pun suka terpanggil loh ya. Oke, kita lihat. File terakhir, file ketiga. Mengapa dia sampai saat ini belum menghubungiku? Apakah dia serius dengan aku? Oh, kalau aku lihat di sini sih, oke, aku lihat dulu ya dari kartunya. Ada Ace of Cups di sini. Dia butuh sendiri, ya. Kamu tahu nggak, kayak seperti me time, waktu sendiri, ya. Itu dia yang saat ini dia butuhkan. Bukan berarti dia me time ini nggak sayang sama kamu ya. Dia serius sama kamu, dia sayang. Tapi ada kalanya dia juga butuh sendiri. Nggak selalu terpaku dengan setiap hari berhubungan, harus chat-chatan terus, atau harus saling komunikasi atau calling. Jadi gini loh, dia itu tipikal orang yang gimana ya, kalau bisa aku bilang itu, dia itu orangnya nggak suka ya kayak setiap saat harus komunikasi. Tiap orang kan beda-beda ya. Dan kebetulan kamu bertemu dengan orang ini. Orang ini tuh, orang yang kamu dealing ini nggak suka kalau tiap hari tuh harus pegang HP mulu gitu. Maksudnya harus komunikasi, nanya kayak gini, tanya kayak gitu. Dia tuh nggak suka. Bagi dia itu capek, bagi dia itu lelah, ya. Dan bagi dia itu juga cukup memusingkan. Yang namanya dia mikir gini loh, kita kan udah pacaran. Intinya kalau bagi dia itu tolong saling percaya. Udah tawar ya. Cuma udah tahu di sini bukan kartu yang jelek buat kalian, enggak ya. Cuma ini lebih ke arah dia melihat ke arah kamu. Tolong percaya dengan aku. Jangan selalu melihat hal-hal yang negatif. Jangan berpikir hal-hal negatif di luar dari ini. Tolong berpikir positif dan tetap percaya padaku. Dia senyum ketika menara ini runtuh. Maksudnya itu dia memberikan kode untuk kamu bahwa kamu ini harus percaya dengan dia. Jangan karena hal ini tidak ada komunikasi, kamu berpikir yang bukan-bukan tentang aku. Nah, dia mau supaya kamu ini percaya dengan dia. Karena dia yang dia butuhin sekarang tuh dia ingin me time ya. Dia ingin sendiri. Kalau kata orang itu ingin traveling kayak gitu kan ya, refleksing ya kalau nggak salah ya. Pokoknya kayak yang ya supaya bikin hati kita tenang dan sebagainya. Dan apalagi ditambah yang aku bilang tadi, dia kan bukan orang yang tiap hari harus kayak yang komunikasi chat tuh. Dia tuh nggak suka. Kalau permasalahannya itu sih kamu bisa ya omongin ke dia baik-baik. Kamu maunya gimana? Nah, gitu omongnya. Misalnya kalau dia tuh orangnya nggak suka komunikasi terus-terusan, ya kamu ngomong aja kayak gini, kalau aku butuh komunikasi, setidaknya nggak usah chat-chatan terus, setidaknya ucapin selamat pagi, apa nanya udah makan atau belum gitu. Yang penting kamunya ini perhatian denganku. Ya nggak apa-apa, kamu ungkapin aja kepada dia, daripada kamu pendam tuh nanti jadi salah paham ke depannya. Kan jadi enak loh kalau satu sama lain jadi tahu apa yang dia pinginin, apa yang kamu inginkan juga, kan jadi enak. Jadi masalah clear, nggak saling berpikir negatif, bisa saling percaya. Itu kuncinya ya. Yang karena hal ini kamu cemas ya, Four of Swords, kamu jadi cemas. Jangan karena hal ini kamu cemas ya. Kamu selalu mikir yang ibarat itu di luar konteks ya, terlalu negatif, over negatif sekali. Dan sini Knight of Pentacles sama, kartu kepercayaan, dia memberikan bola untuk kamu. Maksudnya itu tolong percaya dengan aku ya. Dan soal perasaan aku lihat kan aku udah bilang tadi, dia itu sayang kok sama kamu. Dan dia ini tipe orang yang penyayang.
ya. Dia sayang sama kamu, tenang aja, kamu jangan berpikir yang bukan-bukan ya. Dia peduli dengan kamu, cuman memang watak dia yang seperti itu, sikap dia yang memang seperti itu. Nah, gimana kamunya aja yang bisa ngertiin dia. Ya, itu aja untuk file ketiga, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate coba cek file lainnya, karena masih ada file lain. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!